Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. ...89,1 Realita FM Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 89,1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat dalam rangkaian program Talk Show Smart Health pada edisi hari ini di Jumat 25 Juli 2025. Dan Aida Clarissa seperti biasa akan menemani Anda selama formasi 1 jam ke depan, tentunya dengan tema dari dunia kesehatan, kolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat Ralita selama 1 jam ke depan Anda juga bisa menanyakan berbagai hal berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Jadi untuk kerabat Ralita dimanapun Anda berada, kita mengingatkan selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Ralita FM, siaran kita juga bisa kerabat Ralita saksikan via streaming YouTube kami di Ralita Official dan juga TikTok kami Ralita Official. Masih bersama dengan Aida Clarissa, kerabat, kita punya tema Smart Health edisi kali ini mengenai bahaya batu empedu. Nah, haruskah untuk dioperasi nih sebenarnya? Nah, kita juga sudah kedatangan narasumber langsung, yakni Dr. Rosi Nur Fajariansyah SPB, langsung dari RSUD Smart Pamekasan. Kita sapa dulu Dr. Rosi. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Rosi. Selamat siang Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya hari ini Dr. Rosi? Iya, alhamdulillah Mbak. Tadi mohon maaf sempat molor. Seharusnya jam 9, kemudian jadi jam 1 karena ada beberapa keperluan di rumah sakit. Itu saya mohon maaf. Baik, Dr. Rosi, kita punya tema ini tentang bahaya dari batu empedu dan perlukah sebenarnya harus dioperasi begitu. Nah, untuk kerabat Ralita karena sudah ada Dr. Rosi juga, ini bisa menanyakan langsung nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut atau memang merasakan gejala-gejalanya atau ada keluarga yang pernah mengalami hal seperti ini, bagaimana kemudian nanti pola hidup yang baik seperti apa untuk mencegah supaya tidak terulang kembali. Nah, kita bicara secara umum terlebih dahulu dokter mengenai sebenarnya apa sih penyakit batu empedu ini, dokter? Silakan. Penyakit batu empedu itu artinya adalah munculnya batu di dalam kantong empedu. Jadi kantong empedu itu lokasinya di kanan atas dan di bawah hepar atau liver. Jadi di kanan atas tubuh kita itu ada perut kanan atas, mohon maaf, itu ada liver, kemudian di bawah liver dia ada kantong kecil yang kita sebut sebagai kantong empedu. Jadi dua organ ini, entah liver dan kantong empedu ini memegang peranan yang penting untuk metabolisme tubuh, dan batu empedu itu munculnya batu di dalam kantong empedunya tersebut. Jadi karena memang sifatnya batu, jadi memang dia memiliki sifat yang mengganggu aktivitas, kemudian memberikan rasa nyeri, dan jika dibiarkan berlarut-larut berkomplikasi bahkan juga bisa mengancam nyawa seperti itu. Oke, dokter, kita penasaran seperti apa ini dok? Empedu ini sebenarnya, kantong empedu tadi disampaikan ya, ini seberapa vital begitu peranannya untuk tubuh kita? Betul, jadi pertanyaan yang selalu muncul dalam pasien-pasien yang sedang menderita batu empedu selalu mempertanyakan, dok, kalau operasi batu empedu itu apakah kantong empedunya harus diambil? Jadi memang jawabannya adalah iya. Jadi semua operasi batu empedu dengan cara apapun itu kantong empedunya harus diambil, karena kantong empedu ini adalah penghasil batunya, pabriknya. Jadi disitulah batu empedu itu lahir dan dibentuk. Jadi kalau kita mengambil batunya saja, tidak mengambil kantongnya, artinya kita akan membuat batu-batu akan muncul lagi. Jadi kantong empedunya itu harus diambil, seperti itu. Dan untuk kehilangan kantong empedu di tubuh kita sebagai manusia itu juga tidak memiliki dampak yang berbahaya. Empedu adalah tempat dominan untuk penyerapan lemak. Jadi kolesterol itu banyak diserap di kantong empedu yang dibantu oleh cairan empedu, garam empedu, dan juga dibantu oleh fosfolipid, lisetin, dan sebagainya. Jadi penyerapan lemak atau kolesterol terjadi di empedu. Tapi itu pun jika memang kita tidak ada kantong empedu, manusia tetap bisa sehat. Jadi prinsip saya ke pasien adalah lebih baik kita hidup tanpa kantong empedu daripada kita melihara batu.
Karena kalau kita pelihara batu, itu seperti kita mengundang penyakit-penyakit yang lain untuk datang. Jadi bisa nanti dia ada batu empedu nih misal, nanti akan muncul infeksi kantong empedu, nanti akan muncul gangguan komplikasi sistemik yang lain, kemudian akan berakibat ke komplikasi yang lebih bahaya lagi. Kemudian bisa kuning seluruh tubuh, kemudian bisa sampai sepsis, infeksi seluruh tubuh. Dan itu dari bahayanya batu empedu. Oke, berarti si batu empedu ini dokter diproduksinya di si empedu ini karena kebiasaan-kebiasaan kita yang kayak makan ataupun gaya hidup yang tidak baik seperti itu dokter. Nah, kalau seperti ini sebenarnya apa begitu penyebab utamanya dokter? Betul, jadi penyebab batu empedu yang paling dominan adalah lemak begitu. Jadi kenapa saya bilang kolesterol di sini paling dominan, karena penyebab utama terjadinya batu empedu adalah lemak atau kolesterol itu. Kemudian selain lemak atau kolesterol atau orang diet yang tinggi lemak, itu bisa juga faktor-faktor yang lain berperan seperti mungkin faktor obesitas. Jadi kemudian ada juga mungkin faktor usia, semakin dia menjelang di atas 40, kadang-kadang insidensi kejadian batu empedu akan semakin tinggi. Dan juga ada faktor gender, wanita lebih banyak terkena batu empedu dengan insidensi 2:1 dibandingkan laki-laki. Ya karena pada wanita itu ada namanya hormon estrogen. Jadi hormon estrogen, kalau laki-laki kan dominasi untuk testosteron, kalau perempuan kan lebih banyak estrogen. Estrogen ini memiliki efek untuk menghambat gerak empedu. Jadi empedu itu, kantong empedu mempunyai kontraksi untuk mengalirkan cairan-cairan empedu. Dan kontraksinya itu dikurangi oleh hormon estrogen, sehingga gerakan atau motilitas kantong empedu berkurang, sehingga menyebabkan banyak cairan empedu yang mengendap di situ sehingga muncullah batu. Kemudian kita kembali ke penyebab yang lain, bisa juga mungkin karena faktor obat-obatan, misal seperti kontrasepsi yang dimana untuk meningkatkan estrogen itu pil KB dan sebagainya, itu bisa menimbulkan terjadinya batu empedu. Kemudian obat-obatan semisal yang mungkin jarang didengar, ada obat okreotid itu juga meningkatkan terjadinya batu empedu karena dia punya efek menghambat gerakan kontraksi kantong empedunya. Kemudian ada juga faktor diabetes mellitus bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Kemudian faktor-faktor penyakit yang lain, gangguan darah seperti anemia, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya batu empedu. Jadi memang paling dominan adalah, saya bicara di sini adalah kolesterol atau lemak. Sedangkan yang lain juga bisa menjadi penyebab yang lain seperti itu. Oke, berarti si lemak ini kemudian ditumpuk-tumpuk. Betul. Dan itu mengendap begitu dok ya, dan bisa menjadi batu. Nah, istilah batu ini sendiri apa kumpulan-kumpulan lemak atau dia bisa ngumpul jadi satu aja dok? Betul, jadi ciri khas dari batu empedu, dia akan sebenarnya ada 2 jenis batu empedu, bahkan kadang juga ada 3 jenis. Yang pertama adalah batu kolesterol. Jadi batu kolesterol atau batu lemak ini biasanya identik dengan warna yang kuning cerah seperti itu, kuning kehijauan cerah. Kemudian kalau batu satunya lagi adalah batu pigmen. Batu pigmen biasanya ditandai dengan warna hijau kecoklatan agak gelap. Ada juga yang ketiga adalah batu campuran antara batu coklat yang kolesterol tadi dengan batu pigmen yang hitam tadi. Jadi kalau yang batu kolesterol atau yang coklat tadi biasanya penyebabnya pasti karena kolesterol yang tinggi. Sedangkan kalau batu pigmen yang hitam kecoklatan itu agak gelap, biasanya disebabkan oleh infeksi juga bisa. Infeksi di kantong empedu, infeksi di hepar yang menyebabkan terjadinya alokasi dan penumpukan infeksi kuman di dalam kantong empedunya. Sehingga terjadilah numpuk, akhirnya terjadilah batu pigmen. Atau juga bisa disebabkan karena kadar bilirubin yang tinggi. Misalnya pasien dengan gangguan liver, hepatitis, sirosis hepar, ada livernya bermasalah sehingga terjadi peningkatan bilirubin empedu yang cukup tinggi mengendap dalam kantong empedu, juga bisa terjadinya batu pigmen seperti itu. Oke, kalau selama ini yang sering terjadi gejala secara umum yang bisa dilihat oleh masyarakat kalau terindikasi terkena si batu empedu ini apa aja dokter? Untuk batu empedu ini didominasi 60% oleh rasa nyeri di perut kanan atas.
Jadi di upper quadrant itu, right upper quadrant itu akan identik dengan rasa nyeri yang kita sebut sebagai kolik biliar. Rasa nyeri ini buntu nyeri ini sifatnya kolik biliar, artinya dia menyebar, menusuk bisa sampai ke bahu, sampai ke dada. Jadi sifatnya dia menyebar dan menusuk ke belakang. Dan sifat yang paling khas daripada nyeri kolik biliar ini kadang-kadang dia terstimulasi apabila pasien atau orang sudah makan. Kadang-kadang makan dengan kandungan mungkin lemak yang tinggi, kolesterol tinggi, sehingga setelah makan dia merasakan nyeri di perut kanan atas. Itu bisa hati-hati dicurigai suatu sakit batu empedu. Oke, itu dokter apa sesuatu yang terjadi secara intens dan biasanya terjadi sering tapi kita nggak sadari, atau tiba-tiba aja sakitnya? Untuk nyerinya sih tidak bisa dikatakan intens, kadang-kadang terjadi dan kadang-kadang tidak. Jadi tergantung faktor stimulus. Pertama tergantung dari misalnya itu dari batu kolesterol, karena kolesterol lemak, sehingga otomatis kalau kita ada konsumsi lemak setelah makan kok nyeri ya, berarti curiganya ini ada batu. Kemudian juga mungkin karena keradangan, jadi ada batu empedu disertai infeksi kantong empedu, itu juga ada rasa nyeri. Kemudian rasa nyerinya itu dipengaruhi hal-hal seperti gerakan batu di dalam kantong empedu atau masuk atau keluar kantong, gerakan motilitas gerakan batunya itu menimbulkan sensasi nyeri. Belum juga kadang-kadang peningkatan tekanan di dalam kantong empedu, misalnya empedunya terlalu banyak batunya sehingga ada saluran yang tertutup, atau kantong empedunya sedang radang, infeksi, bengkak. Itu tekanan di kantong empedu itu terasa nyut-nyut, terasa nyeri sekali. Jadi bisa faktor dari kolesterol makannya, bisa faktor dari gerakan batu, bisa faktor dari infeksi kantong empedunya itu, bisa faktor dari tekanan kantong empedunya itu. Jadi yang mempengaruhi rasa nyerinya itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak, seperti itu. Oke, cara dokter kemudian mendiagnosanya atau mendeteksinya itu biasanya menggunakan apa, dokter? Betul, jadi kalau ada pasien datang dengan kecurigaan kita ke arah batu empedu, kita tentunya lakukan anamnesa atau obrolan terlebih dahulu untuk mengetahui kenapa, keluhan utamanya apa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik ke pasien, benarkah lokasi tersebut yang nyeri. Setelah semua dilakukan, kemungkinan yang kita wajib lakukan adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang wajib kita lakukan adalah USG perut atau USG abdomen atau whole abdomen. Nanti dari USG itu akan kita bisa evaluasi apakah ada batu empedu, apakah ada infeksi kantong empedu, atau apakah ada penyakit yang lain dari USG itu. Dan biasanya kalau memang sudah terbukti itu kita curiga arah batu empedu, bisa kita cek mungkin hasil darah. Untuk DL kita lihat leukosit, apakah terjadi infeksi apa tidak. Kemudian kita lihat SGOT, SGPT, apakah ada gangguan di livernya atau heparnya. Atau kita bisa cek dengan jumlah cairan empedu bilirubin total, direct, indirect. Oke dokter, ini kan tadi kita sudah bahas tentang apa sih batu empedu ini sebenarnya. Nah karena kan selama ini yang terdengar banyak di masyarakat tuh orang taunya batu ginjal, kencing batu dan segala macam. Jadi kalau batu empedu tuh mungkin agak jarang disebut oleh masyarakat begitu dok. Nah ini kembali ke tema tentang bahaya batu empedu, haruskah dioperasi? Nah untuk case yang selama ini terjadi dok, apa harus dioperasi atau memang ada alternatif lain yang bisa digunakan supaya tidak sampai dioperasi? Sebenarnya memang tidak semua batu empedu harus dioperasi, tapi memang yang tidak dioperasi itu hanya sedikit syaratnya. Jadi misalnya batu empedu yang asimptomatik atau yang tidak ada rasa nyeri. Kemudian ukuran dulu memang mau kayak skala ukuran batu. Misal batu yang di atas 0,5 sampai dengan 1 atau 2 cm tidak dioperasi. Tapi sekarang skala ukuran sudah tidak bisa dijadikan patokan untuk indikasi operasi. Jadi kalau memang ada batu empedu dengan ukuran berapapun juga dengan disertai rasa nyeri simptomatis, itu tetap wajib dilakukan tindakan operasi. Apalagi batu empedu dengan multiple lebih dari satu.
Apalagi batu empedu dengan keluhan terjadinya infeksi atau keradangan, itu juga kemungkinan kita obati dulu seminggu 2 minggu, kemudian kita siapkan untuk operasi. Batu empedu dengan penyakit pasien geriatri usia tua dengan diabetes itu tetap indikasi kita operasi. Pasien empedu dengan kondisi-kondisi yang lain itu tetap jika memang aman dan bisa untuk dioperasi, mungkin saya sarankan untuk dioperasi. Kecuali memang ukurannya memang tidak terlalu besar dan tidak ada rasa nyeri, mungkin bisa kita coba terapi konservatif. Tapi dari pengalaman saya, semua rata-rata saya bisa kasih perbandingan dari pasien-pasien saya mungkin 9:1 semuanya akan kembali dengan terbentuknya batu empedu lagi, Pak. Karena itu kan sulit ya, kita berusaha edukasi pasien, setiap ke praktek, setiap ke poli, ke rumah sakit kita edukasi, jangan begini, jangan begitu, tapi namanya lifestyle, pola hidup kan sulit. Jadi yang pasti nggak mau dioperasi pengen sembuh, ya saya bilang harus konsumsi obat dan harus menjaga pola hidupnya, menjaga pola makannya juga, jangan terlalu banyak makanan berlemak, kemudian jangan terlalu obesitas, menjaga berat badan ideal, kemudian nggak penting juga olahraga, itu faktor yang penting untuk mencegah pembentukan batu empedu. Kemudian hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit ya Mbak ya, tapi tetap kita upayakan ke pasien. Tapi memang ada 1:9 itu kadang-kadang pasien juga sembuh, tiba-tiba saya USG evaluasi sebulan 2 bulan memang hilang batu empedunya, alhamdulillah. Iya, jadi kalau misal tidak harus dioperasi selain pengobatan yang menggunakan obat-obatan tadi, ada cara atau treatment tersendiri atau cara lain dokter yang bisa digunakan? Biasanya ada obat kita kenal sebagai asam ursodeoksikolat namanya, dengan segala merek, misal ada nama patennya itu. Pokoknya kandungannya asam ursodeoksikolat itu memiliki fungsi untuk mengurangi dan mencegah pembentukan batu empedu. Tapi bukan berarti menghancurkan ya. Jadi obat ini punya efek untuk melarutkan kolesterol dalam kantong empedu. Jadi kolesterol yang terstagnansi atau tertumpuk, tersaturasi di kantong empedu itu akhirnya dengan obat asam urso ini akan lebih diencer. Kalau untuk menghancurkan batu yang sudah ada itu jujur mungkin sulit Mbak ya. Jadi yang mungkin obat ini lebih ke arah mencegah pembentukan batu baru dan mencegah batu yang lama untuk lebih besar lagi, tapi tidak secara spesifik menghilangkan batu empedu begitu. Jadi kalau pasien pernah terindikasi itu, bisa jadi kemudian suatu saat itu ada lagi penumpukannya dok? Betul, jadi itu yang terjadi pada banyak kasus. Kadang-kadang memang untuk operasi pun kita sebagai dokter bedah pun tidak serta-merta langsung memaksa gitu. Kita hanya mengarahkan sesuatu hal yang baik gitu. Segala sesuatu tergantung Tuhan. Jadi kalau memang ternyata muncul lagi, ya memang kita coba edukasi, balik lagi ke pola hidup dan sebagainya itu Mbak. Jadi memang obat bukan jaminan untuk menghilangkan empedunya. Jadi harus benar-benar, kalau misal nih ya, misal nggak mau operasi ya harus benar-benar merubah kebiasaan hidup, pola hidup, olahraga, dan konsumsi obat-obatan tersebut. Tapi itu pun juga harus kontrol evaluasi ke dokter bedahnya juga, apakah ini memang harus dan perlu dilakukan operasi apa tidak begitu Mbak. Banyak sekali di sini. Dan biasanya rata-rata di range umur berapa dokter? Betul, pertanyaan yang bagus. Batu empedu kalau secara keilmuan, secara medis kita sebut sebagai 4F. Salah satunya yang saya sebut tadi, F itu adalah mewakili 40-an. Jadi di atas 40-an insidensi terjadinya batu empedu tinggi. Tapi untuk zaman sekarang indikasi umur itu bukan prediktor yang pasti. Jadi bahkan umur 20 pun banyak pasien saya, bahkan 17 pun juga ada yang terdiagnosa sebagai batu empedu. Jadi faktor, karena menurut saya era sekarang kan era dimana mungkin makanan cepat saji ya, junk food, kita misalnya pesen makanan di luar, kita kemudian minum minuman manis dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut menyebabkan pola hidup
kita kan manusia jadi lebih tidak teratur, jadi akibatnya terjadi, dan kita mungkin sering mager, nggak olahraga, jadi akhirnya ya terjadi penumpukan kolesterol lemak yang tinggi sehingga terjadinya pembentukan batu empedu pada usia muda. Oke, berarti banyak juga nih kasus yang anak-anak muda sampai terkena batu empedu ini. Banyak datang ke saya kisaran ada 20-30 tahun, kemudian ada pernah umur 17. Kita memang faktor kebiasaan hidup, faktor lemak, dan juga mungkin kita nggak boleh lupakan faktor-faktor yang lain, Pak ya. Faktor genetik, faktor diabetes, kita tidak tahu ada diabetes tipe 1 apa genetik apa tidak. Faktor anemia juga, anemia hemolitik itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu juga. Kemudian faktor yang lain seperti itu. Oke, kalau pasien kemudian meminta untuk tidak dioperasi, sebenarnya aman nggak sih, Dok? Dievaluasi seperti apa biasanya oleh pihak? Biasanya memang kalau memang ada pasien seperti itu kan memang semuanya saya sarankan untuk operasi gitu, Pak. Karena memang syarat untuk tidak dilakukan operasi itu sangat-sangat kecil syaratnya. Jadi hanya asimptomatik, tidak ada rasa nyeri, dan volume batunya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi kan rata-rata batu empedu yang selalu kontrol ke dokter akan multiple atau lebih dari satu. Syarat multiple dan selalu hampir 90% masyarakat yang pernah berobat akan bilang rasa nyeri. Rasa nyeri kemudian ditemukan batu empedu itu indikasi termasuk salah satu batu empedu yang wajib dioperasi. Tapi jika memang ada beberapa golongan pasien yang tidak mau operasi, biarpun mungkin dokter bedahnya sudah menyarankan operasi, kita tetap tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi kita jadi saya suruh untuk itu tadi, untuk konsumsi obat-obatan yang sekiranya bisa mengurangi batu empedu tersebut. Kemudian kita jelaskan, kita kasih edukasi supaya mungkin untuk merubah pola kebiasaan hidupnya, lifestyle-nya dirubah. Mulai dari hal segi makanan, mulai dari hal olahraga, kemudian kebiasaan hidup, hal-hal seperti itu harus dirubah. Tapi itu tidak jaminan dan tidak bisa menjanjikan bahwa batu empedunya itu sembuh begitu. Dan sampai berapa lama biasanya itu kita cek sebulan 2 bulan, saya evaluasi USG-nya seperti itu. Oke, nah untuk kasus-kasus seperti ini yang sampai kemudian ada tingkat kematian ada, Dok? Ada juga, jadi memang angkanya kecil. Jadi kalau memang batu empedu yang rata-rata menyebabkan mortalitas atau kematian itu kebanyakan adalah yang sudah berkomplikasi, Mbak. Terkomplikasi dengan mungkin sudah ada komplikasi berat yang menyertai. Baik itu akibat dari batu empedu sampai dengan ikterus kuning, sampai dengan sepsis, infeksi seluruh pembuluh darahnya, kemudian infeksi seluruh kuman seluruh tubuh, mengganggu organ-organ yang lain sehingga bisa mengakibatkan mortalitas atau kematian. Atau mungkin pasien batu empedu dengan penyakit-penyakit insult sekunder, artinya ada penyakit-penyakit lain yang memperparah, misal seperti diabetes atau gangguan liver atau mungkin gangguan jantung, sehingga mengakibatkan resiko mortalitas kematiannya jadi lebih tinggi seperti itu. Tapi ini jarang ya, Dok, kecuali memang ada penyakit komplikasi atau penyakit penyertanya. Betul. Jadi prinsipnya bagi saya ataupun dokter pada umumnya adalah ya lebih awal lebih baik gitu, Mbak. Lebih cepat diketahui, dideteksi dini, dievaluasi, didiagnosa dini, kita lebih tahu penyakitnya lebih cepat, itu kesembuhannya lebih tinggi. Termasuk batu empedu ini mungkin lebih bisa dideteksi cepat, jadi kesembuhannya bisa lebih tinggi. Jangan sampai telat dan jangan dibiarkan. Takutnya masyarakat takut ke dokter, takut berobat, akhirnya pakai alternatif jalan yang lain, bukannya tambah sembuh tapi tambah nggak sembuh seperti itu. Oke, untuk tadi case yang dokter sampaikan, sebenarnya manusia bisa hidup tanpa si kantong empedu ini. Nah, ini case-nya seperti apa, Dok, kalau sampai diambil? Untuk kasus seperti apa? Sebenarnya itu pertanyaan yang khas, selalu ditanyakan setiap pasien. Jadi tidak ada masalah sih. Jadi kita tetap bisa hidup tanpa kantong empedu. Jadi balik ke tadi pembicaraan awal kita, prinsip saya lebih baik kita nggak punya kantong empedu daripada kita punya kantong tapi pelihara batu. Karena batu itu sumbernya penyakit, akan datang penyakit kanan kiri semuanya. Nah, fungsi empedu sendiri adalah untuk menyerap lemak begitu, Pak. Jadi kemudian dia bisa juga untuk penyerapan vitamin A,
E, D, K seperti itu. Jadi penyerapan vitamin dan penyerapan lemak. Dan anggaplah kantong empedu tidak ada, kita masih punya organ-organ lain untuk menyerap hal tersebut. Dan jika memang kita tidak ada kantong empedu, malahan hidupnya jadi lebih sehat, artinya tidak ada batu empedu. Dan jika memang kantong empedunya hilang, artinya mungkin ada dua hal sih, kalau saya boleh bicara, dua hal yang membuat kehidupan setelah operasi empedunya itu bakal agak sedikit terganggu. Biasanya orang yang sudah habis operasi kantong empedu dia lebih gampang dua hal. Yang pertama adalah lebih gampang dia mungkin diare, tapi angkanya kecil. Jadi kadang-kadang cairan empedu yang keluar dari hepar, dari liver kan seharusnya ke kantong empedu. Kantong empedunya nggak ada, jadi dia langsung nyelusur ke bawah tembus ke usus. Lah, cairan empedu dalam usus tuh sifatnya seperti pencahar, jadi akan membuat jadi lebih peka dan terjadilah diare. Kemungkinan kedua dia mungkin lebih sering mohon maaf seperti gelegean atau sendawa ya, gejala gastritis, karena bisa juga empedu yang keluar melalui usus duodenum itu reflux sampai ke lambung sehingga timbullah gejala gastritis. Hanya dua hal kecil saja yang menurut saya tidak akan mengancam nyawa, dan lebih baik mungkin diambil atau operasi kantong empedu itu mungkin lebih penting mungkin, Mbak. Oke, dokter, kita punya beberapa pertanyaan ini juga yang datang dari masyarakat. Dokter, kita akan bacakan setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana. Tentunya untuk kerabat Ralita yang saat ini setia bersama kami dalam program Smart Health bersama dengan Aida Clarissa. Kita masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi. Hai kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN, lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan.
Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89,1 Realita FM Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Be Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak 1 jam. Di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa.
Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamaannya karena masih setia bersama dengan Ayuda Clarissa dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini. Dan kerabat Alita, kita masih bersama dengan Dr. Rosi Nur Fajariansyah, SPB, selaku spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Dan ini masih dengan tema bahaya batu empedu dan haruskah untuk dioperasi. Nah, tadi Dr. Rosi juga sudah menyampaikan banyak sekali ilmu dan pengetahuan juga tentang sebenarnya apa sih batu empedu dan gejalanya, penyebabnya juga karena apa. Kita beralih ke beberapa pertanyaan dokter yang disampaikan oleh kerabat Alita yang ada di rumah. Ini pertama dari akun Ayudya Wardani. Untuk pertama ini dok, apa sih kesalahan fatal yang bisa terjadi ketika mengalami yang namanya batu empedu? Mungkin ini ketika operasi kah atau seperti apa, kurang spesifik pertanyaannya. Tapi bisa dijawab oleh dokter seperti apa nih biasanya dok kesalahan-kesalahan fatal yang biasanya mungkin masyarakat atau penderitanya itu alami dokter. Kalau misal telat penanganan mungkin. Mungkin Kalau misal telat penanganan ya, bukan dia telat sadar resiko operasi. Nah, betul. Kalau telat penanganan mungkin yang paling diwaspadai adalah kuning seluruh tubuh itu, Mbak. Jadi batu empedu punya akibat jika memang dia bergerak kemudian dia menghambat dan dia buntu ibaratnya di saluran empedu. Itu mengakibatkan terjadinya obstruksi atau penumpukan cairan empedu yang berakibat terjadinya kuning seluruh tubuh atau kita sebut ikterus atau jaundice itu. Jadi kalau pasien datang ke kita berobat kemudian kita sudah tampak kuning kemudian disertai gejala kantong batu saluran batu empedu kemudian sudah membawa hasil USG dan lain-lain, berarti artinya itu sudah kemungkinan agak telat seperti itu. Karena terjadinya obstruksi atau buntu itu pun juga nggak langsung terjadi dalam satu hari. Jadi batu itu mungkin sudah terbentuk sudah agak lama begitu. Kemudian terbentuklah batu baru, kemudian bertambahnya batu yang lama, kemudian gerakan-gerakan motilitas dari kantong empedu yang menyebabkan batu empedu itu kemudian akan tersumbat begitu di saluran empedu yang lebih bawah. Sehingga terjadilah kuning. Jadi kalau menjawab pertanyaan bagaimana tanda-tanda yang telat yang tadi? Ya mungkin sampai yang telat penanganan. Jadi saya bisa bilang sih dengan kuning gitu. Dengan kuning itu artinya sudah telat seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi kuning seluruh tubuh gitu. Karena kalau memang sudah kuning dan terjadi obstruksi atau buntunya saluran empedu yang lebih dalam, penanganannya harus oleh ahli-ahli di atas saya seperti dokter bedah digestif, oleh guru-guru kakak kelas teman saya bedah digestif di Surabaya, itu sudah memang lebih ahlinya, expert untuk hal-hal batu saluran empedu seperti itu. Oke, dokter, ada juga pertanyaan dari Nanda Amalia. Bahaya paling kecil apa ya dok? Mungkin gejala yang paling minim biasanya yang dirasakan oleh seseorang ketika menderita batu empedu ini seperti apa? Dan apakah ini juga bisa sampai meninggal dunia gitu? Kalau sampai sudah parah tadi disebutkan sampai ada kuning dan segala macam dokter. Gejala paling minim yang dialami oleh penderita batu empedu paling minim dan paling sering adalah rasa nyeri di perut kanan atas tadi, Mbak. Jadi rasa nyeri di perut kanan atas, kemudian disertai rasa nyeri yang kadang menusuk sampai ke dada, sampai ke bahu, sampai ke belakang, dan rasa nyeri yang kadang-kadang selalu muncul setelah kita makan. Itu kita harus lebih waspada, itu adalah tanda-tanda gejala sakit empedu. Hati-hati terhadap ini, kita harus perlu membedakan dengan ini nyeri kolik biliar karena empedu dengan ini nyeri ulu hati karena gastritis. Karena sama-sama berdekatan lokasinya. Jadi saya bilang rasa nyeri di kanan atas, tembus ke belakang, tembus ke atas, ke bahu, dan kadang-kadang terjadi setelah kita makan. Oke. Selanjutnya dokter, ada juga yang banyak ini nanya tentang bedanya batu ginjal dengan batu empedu itu apa ya dok? Dan dari skala kematian yang paling berbahaya ini yang mana?
Nah, ini bisa dijelaskan dokter untuk dikasih pemahaman kepada masyarakat bedanya apa? Bedanya batu empedu dengan batu ginjal, perbedaannya mungkin banyak hal dan bukan sesuatu hal yang sama biarpun namanya sama-sama batu. Kalau batu empedu artinya batu yang muncul di kantong empedu atau saluran empedu. Kalau batu ginjal artinya batu yang muncul di dalam ginjal atau saluran ginjal, atau bisa turun ke kantong kencing, atau bisa turun ke saluran kencing uretra. Jadi lokasinya sudah pasti berbeda. Kemudian zat-zat pembentuknya. Jadi kalau memang empedu itu ada karena batu kolesterol, batu pigmen. Untuk batu kencing ya bisa juga karena batu infeksi. Kemudian juga bisa batu karena kalsium oksalat, karena kadar kapur tinggi, dan macam-macam seperti itu. Kemudian perbedaannya rasa nyerinya juga berbeda. Kalau yang saya bilang tadi kolik biliar perut kanan atas, rasa nyeri setelah makan, menusuk tembus atas belakang, batu empedu. Tapi kalau nyeri batu ginjal biasanya kita tergantung dari lokasi di mana batu ginjalnya itu berada. Misalnya kalau dia masih di ginjal, biasanya nyerinya tumpul atau terlokalisir di pinggang bagian belakang. Jadi itu rasa nyerinya tidak bersifat kolik tapi lebih localized atau lebih tumpul. Kalau batu itu udah turun sampai ke saluran ureter atau saluran ginjal, dia sifatnya jadi kolik. Bisa turun sampai ke kantong kencing, dia ada nyeri di suprapubik atau nyeri di bawah umbilikus atau bujel itu. Kalau dia sudah turun sampai ke saluran kencing, ke uretra, jadi rasa nyerinya bisa ada di ujung penis, keluar darah dari penis. Jadi sesuatu hal yang berbeda dan tidak sama begitu. Biarpun memang nama penyakitnya sama-sama batu gitu. Manakah yang lebih berbahaya? Sama-sama berbahaya. Jadi batu empedu kalau ada masalah bisa menyebabkan terjadinya ikterus kuning sehingga menyebabkan gangguan hepar juga bisa, gangguan sistem infeksi sepsis kuman seluruh tubuh juga bisa, yang berakibat ke gangguan organ-organ lain sehingga menimbulkan mortalitas kematian. Begitu pula dengan ginjal. Gagal ginjal juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada jantung, kemudian pada sistem tubuh yang lain. Jadi menurut saya sama-sama berbahaya juga gitu. Tidak ada yang lebih begitu. Sama-sama berbahaya. Baik, dari akun Sofian Dini dokter, berarti batu empedu itu dari kolesterol yang tinggi ya dok, dan untuk mengatasinya seperti apa sebelum parah? Jadi cara mengatasinya ini batunya sudah ada atau belum terbentuk mungkin kalau menurut saya. Tidak spesifik sih dok, tapi mengatasi di fase awal seperti apa katanya dok? Mungkin kalau saran dari saya ya yang pertama mungkin lebih ke arah menjaga kebiasaan hidup aja, pola hidupnya dirubah dalam arti kata mulai dari pola makan. Mungkin kita secukupnya saja, jangan terlalu diet tinggi lemak atau diet tinggi kolesterol. Jadi karena itu tidak hanya batu empedu akan memancing penyakit-penyakit yang lain. Kemudian ke arah kebiasaan hidup, mungkin kita coba mungkin di sela-sela kesibukan kita coba mungkin olahraga. Karena bagaimanapun juga olahraga itu membakar kalori, membakar lemak dan sejenisnya, meningkatkan imunitas kita dan lain-lain, itu juga bagus untuk tubuh dan mencegah terjadinya batu empedu. Kemudian menjaga, ini ada hubungan dengan pola makan sih. Jadi menjaga kita kalau bisa berat badan ideal saja. Jadi artinya tidak terlalu obesitas yang sangat gemuk sekali begitu, karena itu akan memancing penyakit-penyakit yang lain termasuk salah satunya batu empedu. Jadi sederhana sih, cuma menjaga pola makan, merubah pola hidup, lebih olahraga, kemudian hal-hal yang mungkin tidak berguna dihindari, kemudian mungkin hal-hal seperti itu, Mbak. Oke. Untuk mencegah batu empedu tadi. Berarti balik lagi ke pola hidup, lifestyle sama makan. Betul. Itu yang perlu dijaga sekali berarti ya dok. Nah, ada juga selain lemak, kolesterol, ini apalagi yang bisa membentuk batu empedu? Biasanya banyak hal, seperti mungkin kalau kita bilang penyebab-penyebab yang lain, misalnya seperti penyakit bawaan, Mbak, misalnya dengan diabetes, itu bisa mengakibatkan terjadinya batu empedu. Diabetes mellitus itu ada tipe 2, tipe 1, yang dimana satunya yang tipe 1 dari lahir, tipe 2 didapat setelah dewasa. Apapun penyakit diabetes ini,
dia menyebabkan terjadinya mengganggu gerakan kantong empedu. Jadi motilitas kantong empedu jadi terhambat karena gangguan neurotropik dari diabetesnya, sehingga menyebabkan banyak bilirubin, cairan empedu atau kolesterol yang mengendap, sehingga muncullah batu. Bisa juga pasien dengan gangguan anemia, misalnya anemia hemolitik, dia punya kemampuan untuk memecah sel darah eritrosit lebih cepat, kemudian terjadinya pemecahan sel darah itu mengakibatkan kadar bilirubin dalam hepar atau liver meningkat, sehingga terjadinya penumpukan kadar bilirubin dan kolesterol di dalam kantong empedu. Itu juga bisa mengakibatkan. Kemudian penyebab lain ya tadi semacam kontrasepsi ya, KB, pemasangan KB itu juga bisa menyebabkan meningkatkan batu empedu. Jadi memang dan faktor genetik itu juga, faktor keluarga juga megang peranan, dan faktor obat-obatan tertentu juga bisa mengakibatkan terjadi batu empedu. Jadi memang banyak faktor sekali gitu yang menyebabkan terjadi empedu. Mungkin karena saking banyaknya ya mungkin tidak bisa luput juga. Tapi yang penting asalkan kita punya pedoman, kita untuk lebih hidup sehat saja Mbak, mungkin makan secukupnya, coba olahraga, kemudian hal-hal tersebut akan membuat perubahan yang mulai kecil sampai akhirnya mungkin sederhana sih dan tidak ada biaya mungkin ya. Tapi maksudnya tidak sampai mengeluarkan biaya berobat, tapi setidaknya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, dokter, ini juga banyak pertanyaan. Ini salah satunya dari Edi Santoso. Kalau pernah kena batu empedu terus sembuh dok, nah apa bisa kena lagi atau kambuh lagi? Jadi sebenarnya kalau memang sudah diambil kantong empedunya, otomatis batu itu tidak akan muncul kembali, karena pabrik atau penghasil dari batu empedu adalah si kantong empedunya itu. Selama kantong empedunya itu sudah diambil dan dibuang dan dikunci salurannya, itu batu empedu tidak akan muncul kembali, kecuali memang ada beberapa kondisi khusus seperti batu sekunder. Jadi terjadinya sisa batu di dalam saluran empedu. Artinya batu itu sudah ada sebelum dilakukan tindakan operasi, seperti itu. Tapi memang jarang sekali. Rata-rata kalau memang kantong empedu sudah diambil, dia tidak akan muncul batu kembali. Oke. Karena pabriknya sudah dibuang, seperti itu. Tapi kalau tidak diambil kantong empedunya, ada kemungkinan ya dok? Pasti ada kemungkinan akan memproduksi batu-batu berikutnya, karena memang di pembentuknya batu empedu adalah di kantong empedu itu, di mana ada pengaruh garam empedu, pengaruh namanya fosfolipid lisetin, dan ada pengaruh juga ada kolesterolnya. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya saturasi atau pembentukan batu itu. Nah, ini juga pastinya bukan terjadi dalam satu malam ya dok. Nah, ini akumulasi dari bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun ya, begitu. Jadi kalau kehidupan atau gaya hidupnya nggak sehat selama beberapa waktu, pasti berpengaruh juga untuk pembentukan kembali. Betul. Nah, dokter, ini terakhir ada yang nanya dari Agung Sulaiman, kalau sering olahraga dok, tapi masih terkena batu empedu, itu biasanya karena apa? Biasanya kalau memang dia sudah cukup sering olahraga kemudian terkena batu empedu, mungkin kita bisa cari faktor-faktor penyebab yang lain. Karena memang saya bilang penyebab dominan dari kantong empedu adalah lemak atau kolesterol. Jadi kalau ternyata dia notabene dia sering olahraga, otomatis kan kadar lemaknya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Dia tidak obesitas, mungkin dia lemak jahatnya rendah, sehingga mungkin kita perlu cari faktor-faktor yang lain. Jadi saya sebut tadi, jadi mungkin karena misal ini kayak tadi faktor kencing manis juga bisa, mungkin faktor konsumsi obat-obatan. Jangan lupa jenis kelamin perempuan lebih tinggi terjadinya batu empedu, kemudian obat-obatan KB, kemudian ada faktor mungkin infeksi, ada infeksi di hepatitis atau sejenisnya yang mempengaruhi terjadinya penumbukan kuman di dalam kantong empedu sehingga termuncullah batu pigmen. Kemudian ada faktor keturunan juga. Jadi banyak faktor, tidak hanya faktor lemak saja begitu. Banyak faktor yang lain gitu.
Oke, dokter sebagai spesialis bedah dan selama ini menangani banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya dokter yang menjadi kendala ataupun yang selama ini menjadi tantangan begitu untuk menangani hal-hal seperti ini, Dok? Baik segi infrastruktur kah atau alat kah, sumber daya kah, atau seperti apa? Ya mungkin harapan saya memang karena memang jumlah pasien batu empedu di Pamekasan dan sekitarnya ini cukup banyak angkanya, setidaknya untuk peningkatan teknologi dalam hal pelayanan operasi setidaknya mungkin kita bisa lebih perhatikan atau setidaknya lebih didukung begitu. Jadi rumah sakit Pamekasan kita sudah bisa melakukan laparoskopi batu empedu. Jadi suatu tindakan operasi dengan sayatan yang kecil, kemudian tidak ada sayatan besar begitu. Dan mungkin kedepannya setidaknya alat-alat ini kita juga hadirkan dengan teknologi yang lebih tinggi begitu, dengan layar yang cukup bagus dan kemampuan kamera yang cukup bagus dan beberapa tenaga instrumen dan perawat yang cukup ahli begitu. Jadi mungkin karena memang kasus batu empedu di Pamekasan dan sekitarnya ini cukup banyak, mungkin setidaknya bisa lebih kita dari tim nakes ya ibaratnya dokter dan teman-teman perawat juga di Rumah Sakit Pamekasan setidaknya bisa lebih didukung untuk melayani pasien begitu, dalam hal teknologi, dalam hal dukungan dan sebagainya, karena tujuannya semua akan kembali ke masyarakat. Betul. Mohon bantuan dalam berbanyak aspek sebenarnya, dokter. Pertama kalau bisa pengadaan alat yang lebih baik, kenapa tidak kan begitu, dokter. Nah, ini semoga juga bisa menjadi perhatian khusus bagi pihak-pihak terkait, dokter, sehingga ini bisa segera terwujud nih harapannya, dokter. Amin. Ya, dokter, terakhir mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat supaya menjaga pola hidup supaya tidak sampai bertemu dokter untuk operasi batu empedu, dokter. Silakan. Iya, itu memang satu hal kalau saya ke pasien kadang-kadang selalu bilang kalau sudah mereka entah pasien sudah operasi mungkin 1-2 kali kontrol, ya alhamdulillah tidak ada komplikasi ataupun yang ada komplikasi. Kalau ternyata pasien sudah sembuh itu kan rasanya hati itu kan senang. Saya selalu bilang ke pasien, pokoknya jangan sampai ketemu saya lagi, Pak. Kalau mau ketemu saya lagi mungkin di luar. Gitu. Betul. Selalu saya bilang ke pasien karena lebih baik kita ketemu di luar, jangan di praktek atau di poli begitu, Pak. Jadi mungkin pesan saya ada beberapa hal mungkin ke masyarakat teman-teman semua. Jadi yang satu adalah kalau memang dengan cara menjaga pola hidup sehat itu saja, mulai meliputi dari makan, kemudian yang berkecukupan, jangan yang terlalu berlemak, kemudian jangan lupa hidup sehat kita perlu olahraga, entah mau lari, mau jalan, mau olahraga di rumah, mau angkat beban, nge-gym, mau ngapain aja, yang penting ada aktivitas olahraga di sela-sela keseharian pekerjaan kita. Kemudian nggak lupa yang terakhir, kalau memang bisa saya bilang tadi, kalau memang masyarakat atau teman-teman ada yang mengalami keluhan seperti apa yang tadi kita bahas, setidaknya rasa nyeri di perut kanan atas, identik setelah makan, atau rasa nyeri yang tembus ke bahu nggak sembuh-sembuh, kita setidaknya periksakan ke dokter. Mungkin kita periksa ke poli Rumah Sakit RSUD Pamekasan, di situ nanti kita ada poli-poli sesuai dengan ahli spesialis yang bersangkutan, terutama dalam hal ini batu empedu bisa ke poli bedah. Jadi nanti kita akan periksa evaluasi, karena sesuatu yang lebih terdeteksi lebih awal, lebih dini itu lebih baik dan lebih cepat kesembuhannya. Baik, terima kasih Dr. Rosi Nur Fajriansyah SPB dengan ilmunya yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya hadir di studio Ralita. Semoga kita bisa ketemu lagi, dokter, untuk tema-tema lainnya suatu saat nanti. Siap. Baik, kerabat Ralita, demikianlah program Smart Health edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan akhirnya saya Yudia Clarissa harus pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Be smart, be healthy.
Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy.